Selamat datang Sobat Buku Bakat, saya Harsono, seorang pekerja di perusahaan migas dan saya juga seorang pengelola usaha di bidang kuliner, makanan. Saya dilahirkan di keluarga buruh tani yang memang cukup prihatin keadaannya. Saya dilahirkan di kota Sragen, tepatnya tanggal 13 bulan 7 tahun 1969. Kenapa saya bisa kesini? Jadi karena kita kehidupan di Jawa dalam waktu itu memang keadaan sulit, pas-pasan, maka kita harus bagaimana kita harus tetap melanjutkan hidup ini dengan istilahnya segala cara. Nah, adapun cara yang kami tempuh adalah merantau. Kami harus merantau karena apa? Kalau kita hanya istilahnya hidup di rumah sendiri, itu istilahnya tantangannya kurang. Karena apa? Dengan orang-orang yang artinya dengan seprofesi dengan kita, bahkan di sana boleh dikatakan penganggur, jadi kita tidak punya tantangan. Tapi kalau kita hidup di luar rumah kita sendiri, kita bagaimana bisa hidup di sana perlu tantangan dan kita harus jadi pemenang dimanapun tempatnya. Jadi pada awalnya adalah saya bukan di Bontang, saya artinya tadinya berada di Samarinda. Tapi begitu saya karena kita pengen tahu karena dalam keadaan kita atau mencari diri dan pengen hidup yang lebih baik, maka kami datang pas di pameran. Kok di pameran, satu pameran kok di satu tempat, bahkan di Bontang kok ada perusahaan bla 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 bla, istilahnya di migas. Mau tidak mau kami datang ke sana, meskipun saya tahu background saya sebetulnya tidak cocok, namun saya tidak percaya dengan namanya background atau saya hanya percaya dengan kerja keras saya, keuletan saya dan kemampuan saya. Jadi saya background tidak jadi masalah, yang jelas adalah siapapun yang hanya mengedepankan istilahnya itu skill atau kemampuan atau istilahnya hasil kerja, dia tidak akan pernah memandang background. Background itu hanya sebagai istilahnya syarat saja, tapi paling tidak orang tuh yang diinginkan, yang dikehendaki adalah sebetulnya semangat kerja. Paling enggak dia rajin. Kalau dia punya modal rajin, ke depan tuh udah jalan mulus. Tapi kalau kita tidak punya namanya niat bekerja, istilahnya tidak punya niat tekad bekerja, dikasih kesempatan, dikasih peluang pun saya jamin pasti dia akan kembali seperti semula. Baik, memang kendalanya yaitu kendala pengen istilahnya berkumpul dengan keluarga, namun karena kita tahu bahwa kita dalam berpamitan dulu adalah berjuang, kita pengen berjuang. Dengan adanya kangen tadi, karena kita ingin berjuang, jadi dengan sendirinya kita sibuk, kita bisa mencari jati diri dan kita mencari istilahnya penghidupan tadi, rasa kangen itu lama-kelamaan juga akan hilang. Makanya kalau saran saya, kalau siapapun yang kangen, jangan itu kangen artinya hanya di bawah-bawah, tapi buatlah bekerja, buatlah mencari kesibukan. Niscaya itu akan menjadi satu pengusir rasa kangen kita, pengusir rasa bosan kita, sehingga kita bisa kerasan dan kita bisa fokus. Secara umum saya masuk ke perusahaan ini dulu adalah sebagai mitra kerja, belum ke organik. Di mitra itu aja saya sudah ganti-ganti peran, mulai dari ikut istilahnya TA atau shutdown, terus kemudian jadi security, terus kemudian jadi penjaga gudang, kemudian juga jadi tim kebersihan. Jadi ini perannya itu berganti. Kemudian karena mungkin dilihat performan saya bagus juga, terus kemudian saya kok ibaratnya tes itu diterima, sehingga mulailah saya waktu itu diangkat menjadi pegawai permanen. Nah, di pegawai permanen pun sama, saya juga awalnya saya juga dipercaya untuk ngurusi lingkungan hidup yang sesuai dengan background saya lulusan pertanian, kalau di migas nggak nyambung, tapi saya ngurusi lingkungan hidup. Namun dengan adanya beberapa kawan di departemen lain, di operator itu banyak diminati, artinya perusahaan lain, dan
mereka pada mau, akhirnya banyak kekurangan karyawan di departemen itu, sehingga perusahaan memutuskan akan mengambil beberapa karyawannya ataupun yang mau sebagai pengganti yang kawan yang departemennya kosong, sehingga pun saya harus berubah peran kembali ke istilahnya ke background ilmu yang berbeda. Namun berkat semangat ataupun kiat saya pengen bisa juga, ternyata tidak juga jadi masalah. Bahkan saya di sana sampai 12 tahun. Kemudian setelah 12 tahun ada lagi departemen saya yang dulu ibaratnya pas ada vakan position di situ, saya ditawarin, bagaimana mau tidak. Saya sebagai seorang pekerja tidak ada kata-kata tidak mau, harus mau kalau memang itu perintah. Karena bagi seorang pekerja pantang melawan perintah atasan, dan itu sudah jadi komitmen, itu sudah pada janji para pekerja. Kemudian juga belum genap setahun di situ, tiba-tiba ada eksposur daripada pekerjanya harus ngisi tempat yang lain lagi di enrichment. Oke, kami nggak ada masalah. Bahkan setelah artinya ada reorganisasi pun pernah nggak dapat jabatan juga ada masalah. Tapi kemudian belum ada sampai sebulan lagi diambil lagi lah. Inilah jabatan di satu perusahaan itu dinamis, tergantung daripada kemampuan kita ataupun keperluan daripada perusahaan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa paksakan harus mengikuti selera kita, itu tidak. Jadi kita harus tunduk patuh terhadap perintah daripada atasan kita. Oke, yang menjadi turning point saya adalah pertama, saya sadar bahwasanya hidup ini ataupun perusahaan di perusahaan ini, saya satu saat itu akan dibatasi yang namanya oleh umur. Setelah umur saya mencapai umur tertentu, pasti namanya game over. Tapi kehidupan tidak boleh game over di situ, kecuali maut memisahkan antara raga dan badan saya. Tapi di saat itu umur saya itu waktu itu masih sekitar 37 tahun, sehingga sudah sadar situ, dan juga didukung oleh banyaknya yang ikut sama saya, anggota keluarga ataupun teman yang ikut sama saya. Dan di situ loh, kok ini kok nganggur. Jadi sekaligus saya mempersiapkan untuk istilahnya fase ketiga hidup. Fase pertama itu bujang, fase kedua itu yang udah ada kerjaan, lah fase ketiga adalah setelah pensiun. Jadi sambil menyiapkan ke sana, saya juga memanfaatkan beberapa kawan-kawan yang artinya yang nganggur tadi. Kemudian juga ditambah, memang saya waktu saya dipindah yang terus ke departemen yang lain tadi, saya memang agak ada waktu kosong karena shift itu kalau istilahnya masuk sore antara jam 7 sampai kira-kira jam 1 itu pasti masih kita persiapan. Nah disitulah saya kok merasa kok waktu ini kok hanya istilahnya terbuang. Saya juga sementara ini saya juga meskipun saya sambil istirahat tapi juga sambil bermanfaat, artinya bisa memanfaatkan lah. Kenapa tidak? Nah dari situlah saya mengambil momen titik balik itu tadi untuk mempersiapkan fase ketiga hidup saya, dan sekaligus juga memberi peluang kerja kepada kawan-kawan yang memang belum ada pekerjaan. Baik, kalau untuk bisnis yang saya kelola sendiri itu sebenarnya nggak banyak, juga cuma beberapa saja. Salah satunya adalah saya adalah produsen pempek. Terus yang berikutnya adalah pempek itu kalau hanya saya jual artinya di rumah saja, artinya yang konsumen yang datang tanpa ada apa-apa kan nggak ada interaksi lagi. Di saat saya artinya harus berinteraksi tadi, saya sekalian tempat saya itu saya pakai untuk ya semacam warung kecil-kecilan, selagi kawan-kawan itu datang mau beli, konsumen mau beli, tidak hanya pempek, artinya tidak hanya pempek loh, punya teman-teman UMKM apa sekarang juga saya taruh di situ, saya pajang di situ supaya apa? Mereka sudah produksi bagus, tapi kalau tinggal di pasar dan juga percuma. Makanya warung kami juga sebagai untuk outlet kawan-kawan juga dari UMKM yang memang mau nitip. Kemudian juga selain itu juga saya juga padukan juga ada yang punya kawan-kawan yang lain yang mungkin dulu rekan kerja saya juga, siapa yang mau nitip tapi dengan satu syarat bahwasanya mutu yang
menentukan saya, sehingga saya punya satu target bahwasanya siapapun yang beli dari warung saya atau dari toko saya itu ada jaminan mutunya, sehingga kawan-kawan yang mau nitip boleh, tetapi sebelumnya saya lakukan cek dulu bahwasanya ini memenuhi kualitas ataupun tidak. Nah, sehingga dengan demikian seakan-akan itu usaha saya banyak, padahal enggak, itu juga titipan teman gitu. Namun saya cukup bangga, saya cukup senang. Karena apa? Begitu kawan-kawan itu senang, saya pun ikut senang. Karena apa? Karena dalam hidup ini kita yang namanya berbagi apa saja itu tidak boleh kita, artinya tidak boleh kita tunda. Jadi selama ini ada kesempatan, ada waktu, tempat atau waktu yang kosong, ayo kita siapa mau belajar monggo. Ada juga istilah tempat yang mau ngisi silahkan. Yang jelas dari situlah kemudian juga kawan-kawan itu nitip sehingga seakan-akan itu usaha saya. Nah, adapun karyawan saya sendiri sebenarnya yang khusus untuk membuat empek-empek itu hanya sekitar 12, tapi yang untuk yang di warung tadi ya sekitar 6. Yang paling tidak saya juga bersyukur dengan adanya kawan-kawan ataupun warga di sekitar yang membantu saya, kemudian mau mensejahterakan warung saya maupun usaha saya ini. Saya terima kasih sekali dengan mereka, dan itulah yang kadang-kadang saya ajak sharing, saya ajak bicara kadang-kadang kalau pas capek, sehingga Pak, saya tahu persis keluhan mereka. Karena Pak, keluhan mereka adalah keluhan saya. Tanpa ada mereka saya nggak akan bisa seperti itu. Yang jelas saya dengan adanya punya peran ganda ini, saya pertama dalam hidup saya semakin tenang, semakin percaya diri. Karena apa? Dan itu juga menambah saya motivasi saya bekerja itu akan semakin semangat. Kenapa? Karena saya sudah menemukan, paling tidak saya sudah menemukan bahwasanya saya sudah aman di fase nanti saya pensiun, sehingga saya untuk meluangkan waktu kerja di perusahaannya ini juga saya tidak main-main, bahkan saya lebih serius. Karena apa? Karena saya juga harus berterima kasih kepada perusahaan ini. Seandainya waktu itu saya tidak bekerja di perusahaan ini, saya juga tidak bisa berpikir secara positif, sehingga saya punya mungkin ide usaha-usaha yang lain. Jadi yang jelas perusahaan ini adalah, saya anggap ini adalah, kalaupun ibarat bank, ini adalah uang pokoknya. Adapun bisnis saya itu adalah sebetulnya bunganya. Namun meskipun hasilnya kebalik, tidak ada masalah. Meskipun hasilnya istilahnya kita di dalam bekerja ini tetap artinya lebih kecil dibanding nilai usaha saya, tetap ini yang saya nomor satukan. Karena apa? Tanpa saya bekerja di sini, saya tidak akan punya satu usaha yang bisa menopang saya sekarang ini. Yang dicontoh ya semua pasti akan berkaca kepada tuntunan kita, yaitu Rasulullah. Rasulullah adalah beliau adalah seorang pemimpin yang sederhana, penuh kerja keras, kemudian pengertian, dan kemudian empati, simpati kepada siapapun. Beliau mampu mengorbankan dirinya sendiri, untuk umatnya. Jadi motivasi saya itu ingin beribadah, dan apa? Dalam motivasi hidup ini adalah yang paling baik adalah hidup ini begitu kita tuh berguna untuk orang lain. Di dalam kita berguna untuk orang lain, nggak perlu di dalam kita berbuat baik, nggak perlu orang tuh menilai baik atau buruk ataupun lupakan, karena kita ikhlas saja. Yang jelas motivasi kita berbuat baik untuk orang lain. Karena apa? Kebaikan untuk orang lain itu akan dinikmati sampai ke dalam hati. Adapun di saat mereka orang yang mencerca ataupun apa aja bisanya mengucap, dan tidak akan pernah bisa menggoyahkan niat kita untuk berbuat baik. Itu saja. Oke, pesan saya kepada para pengusaha muda ataupun para pekerja yang masih muda, pertama adalah perbaiki diri kita, yang kedua kerja keras dan penuh inovasi, yang ketiga tetap lakukan berbagi walaupun hanya sekedar ilmu,
yang keempatnya ikhlas, yang kelima sukses menanti Anda. Sobat pupuk bakat, jadilah magnet rezeki, bukan pencari rezeki.